kami sampaikan Pak Sekda bahwa pola pelaksanaan pleno ini tidak ada format yang baku. Kementerian Sosial memberikan kesempatan dan ruang yang fleksibel kepada daerah, apakah mau dilaksanakan berjenjang, begitu jenjang sudah terpenuhi kuota calon peserta didiknya, itu ada juga yang melaksanakan pleno, ada juga yang sekalian. Dan kebetulan kita di Kabupaten Nagan Raya kita melaksanakannya secara bersamaan ketiga jenjang tersebut, SD, SMP, dan SMA. Mungkin di daerah lain itu duluan ada SMA dan SMP, dan mereka mempleno dulu dua. Nanti setelah SD terpenuhi baru diplenokan SD lagi. Namun alhamdulillah kita di Nagan Raya pada hari ini 29 Juni 2026 ini bisa terpenuhi seluruhnya ketiga jenjang tersebut per jenjang 90 orang, dan total alokasi untuk Nagan Raya 270 orang Pak Sekda. Next, terkait dengan proses pelaksanaan rapat pleno ini, tentu sebagaimana disampaikan tadi, kita mempedomani pada surat Kemensos RI nomor 18/00.0.02/5/2026 tanggal 14 Mei 2026 terkait dengan hal penerimaan peserta didik baru sekolah tahun akademik 2026-2027, bahwa di Nagan Raya kita bukan merupakan lokasi sekolah rintisan, berbeda dengan di daerah lain yang mungkin juga dibangun sekolah permanennya, namun diawali dari sudah ada sekolah rintisan sebelumnya. Namun di Nagan Raya kita langsung dari nol, langsung permanen, langsung penerimaan siswa baru. Jadi semuanya agak shock, hal-hal baru, semuanya kita proses belajar ongoing, harus memahami dalam proses perjalanan persiapan berbagai hal dalam rangka pelaksanaan penjangkauan sekolah raya ini. Tantangan utama dalam sekolah raya ini adalah awal-awal proses penjangkauan siswa. Ini yang sedikit tantangan bagi kita, bagaimana meyakinkan, bagaimana merekrut, bagaimana meyakinkan peserta didik dan orang tua. Jadi saya pikir pengalaman teman-teman di lapangan, rekan-rekan SDPKA, berbagai macam dinamika yang dialami sampai pada tercapainya jumlah kuota yang ditetapkan sebesar 270 orang. Nah, lokasi sekolah raya ini berada di dalam hampir di komplek Perkantoran Sukamangu, di sebelahnya dinas sosial. Jadi Pak Sekda, Pak Mahmud, kalau dulu dinas sosial memang kecil ya, belum ada bangunan lain di situ. Nah, jadi sekarang setelah dibangun sekolah raya, ini makin tenggelam dinas sosial di sana. Jadi memang lokasinya sangat dekat dan berada di lingkungan sekolah-sekolah lainnya, Pak. Jadi di situ ada dekat dengan SMA dan ada SMK. Jadi sekolah rakyat ini memang sudah menjadi kompleks sekolah di daerah tersebut, karena ada 3 sekolah, ada SMK di depannya dan ada SMA, dan sekarang dibangun sekolah raya. Jadi pembangunan sekolah raya ini di Nagan Raya ini awalnya beberapa kali sudah revisi anggaran. Memang di awal itu sekitar 224 miliar, namun sekarang informasi dari BPK itu sudah hampir 250 miliar. Sehubungan dengan ada take off yang lokasi di Singgil. Di Singgil itu tidak batal, tidak jadi pembangunan, sehingga beberapa anggaran informasi BPK Balai PU itu dialihkan ke beberapa lokasi ASR yang telah dibangun, termasuk di Nagan Raya. Ini ada terjadi penambahan beberapa iklim pekerjaan yang dibangun di lokasi tersebut. Maka dari 224 miliar ini sudah meningkat menjadi hampir 250 miliar. Dan lanjut. Nah, alokasi kuota sekolah kepada Nagan Raya bahwa
Untuk jenjang SD itu dengan 3 ruang belajar, 3 rumbel. Satu rumbel rata-rata itu 30 orang, berbeda. Jadi untuk jenjang SD 3 rumbel kali 30 artinya 90 orang. Dan SMP 90 orang, demikian juga SMA 90 orang, sehingga totalnya itu 270 orang. Namun rincian kuota, ada kuota titipan sesuai arahan Kementerian Sosial Indonesia bahwa sekolah rakyat permanen Kabupaten Nagari juga menampung titipan sekolah rintisan dari Aceh Selatan. Jadi titipan sementara nanti setelah berproses di sini ini akan kembali ke Aceh Selatan setelah proses pembangunan selesai. Jadi itu untuk jenjang SMP dan SMA, dari SMP 30 siswa dari sekolah rakyat rintisan Aceh Selatan, dan dari jenjang SMA 30 siswa dari sekolah rintisan SR di Aceh Selatan. Jadi nanti totalnya mungkin mencapai 270 tambah 60, ada 330 siswa yang akan belajar di tahun ajaran 2026-2027. Kemudian terkait dengan jadwal peserta didik, bahwa proses penerimaan didik baru dilakukan dalam 4 tahap utama, yaitu penjangkauan itu sudah kita lakukan di 1 Mei, ya, kita lakukan di Mei kemarin sampai dengan 20 Juni. Itu proses penjangkauan yang dilakukan oleh teman-teman PKH ke seluruh pelosok desa di seluruh Kabupaten Raya, di 10 kecamatan. Nah, ini memang penjangkauan diawali dengan adanya list by address yang disampaikan oleh Kementerian Sosial, dan dasar tersebut dengan berbagai pendekatan yang lain dilaksanakan oleh rekan-rekan PKHI di seluruh desa. Jadi hampir 5.000 yang sesuai dengan NBA ini dijangkau oleh kakak PKH. Nah, kemudian penetapan pleno siswa ini dijadwalkan sesuai dengan Kementerian Sosial itu di tanggal 23 sampai dengan 30 Juni. Jadi besok 30 Juni itu merupakan hari terakhir kita melakukan rapat pleno di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah kita di Kabupaten Nagan Raya berkat kerja keras, kerjasama semua pihak, rekan-rekan PKH terutama, kita bisa melakukan pleno pada hari ini tanggal 29 Juni 2026. Artinya ini sudah waktu-waktu kritis. Beberapa daerah sudah melakukan pleno namun tidak tuntas. Namun kita memilih pola tuntas sampai dengan 3 jenjangnya tersebut di seluruhnya, baru kita lakukan pleno. Dan setelah kita kaji memungkinkan untuk dilakukan secara serentak pada hari ini. Kami juga setelah ditetapkan pleno pada hari ini akan segera berkoordinasi nanti dengan Dinas Kesehatan agar merancang tahapan-tahapan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka CKG, cek kesehatan kepada seluruh peserta didik ini. Jadi peserta didik setelah ditetapkan ini nanti akan diperiksa kesehatannya, ada hal yang perlu mungkin penanganan khusus terhadap siswa tersebut, ini akan jadi ranahnya kewenangan dari Dinas Kesehatan bekerjasama dengan beberapa dokter nanti yang akan dilakukan di lokasi SR. Kita rencanakan cek kesehatan ini langsung nanti mendatangkan siswi tersebut ke lokasi SR. Itu akan kita harapkan nanti aula di sana itu betul-betul sudah selesai. Itu bisa kita pakai untuk menampung siswa ketika melaksanakan proses cek kesehatan. Nah, PLS ini kita harapkan nanti pengenalan, ya, siswa tersebut sudah paham lingkungannya, sudah paham lokasinya, ruang belajarnya, ruang asramanya, kantin, masjid, ruang olahraga dan sebagainya. Jadi kita mungkin tidak ada arahan lebih lanjut dari Kementerian Sosial menghadap peresmian dan segala macam. Mungkin peresmiannya ini secara simbolis secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kami jelaskan sedikit bahwa kuota siswi atau siswa-siswi yang terjangkau per kecamatan berjenjang. Ini seluruh kecamatan ada keterwakilan peserta didik di seluruh kecamatan di Nagan Raya.
Ini di Betung Atu ada 16 orang yang berminat dan menyatakan kesediaan mereka untuk belajar di SL ini. Yang kedua 2 orang SMP, 2 orang SD, 9 orang SMP dan 5 orang SMA. Kemudian di Betung Atu Bangkalan itu 13 orang, yaitu 5 orang SD, 4 orang SMP dan 4 orang SMA. Di Darul Makmur ini yang paling banyak kita jangkau dan memang di sana yang paling banyak prelisnya. Desil 1, desil 2 itu paling banyak di Kecamatan Darul Makmur, itu 55 orang. Yang terdiri 13 orang SD, 16 orang SMP dan 26 orang SMA. Kenapa di sana 55 orang? Memang jumlah peserta didik yang berada pada desil 1, 2, miskin dan miskin ekstrim ini, mereka sesuai dengan prelis yang dikirim oleh Kemensos, di sana itu paling banyak. Kemudian di Kecamatan Kuala ada 23 orang, di Kecamatan Senagan 30 orang, di Kecamatan Senagan Timur 21 orang, di Kecamatan Sukamakmur 29 orang, Kecamatan Tanduraya 31 orang, dan Teripa Makmur sebesar 26 orang. Artinya yang paling banyak menempatkan siswa SL ini adalah yang pertama Kecamatan Darul Makmur, yang kedua dengan jumlah 55 orang, yang kedua Kecamatan Tanduraya 31 orang, dan Kecamatan Senagan 30 orang. Jadi seluruhnya 270 orang ini sudah terwakili dari masing-masing kecamatan. Lanjut. Nah kemudian terkait dengan dari distribusi data siswa per jenjang ini dibagi ke dalam jenis kelamin. Jadi dari 270 orang peserta didik ini 124 orang adalah perempuan, atau 45% itu jenis kelamin perempuan yang peserta siswi, dan 146 itu putra pria. Jadi 45% itu dari perempuan dan 50% jenis kelamin laki-laki dari siswa-siswi ini. Artinya 124 orang perempuan dan 146 orang laki-laki. Ini distribusi siswa sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Dan kalau yang paling banyak siswi yang paling banyak yaitu dari Kecamatan Kuala, itu perempuannya 26 orang. Dari Darul Makmur 26 orang itu perempuan dan 29 orang laki-laki. Nah ini kira-kira yang ditampilkan perjenjang. Ini beberapa proses penjangkauan yang dilakukan dengan SMPKH, kondisi memotret kondisi keluarga masing-masing, bertemu dengan orang tuanya dan siswa tersebut. Memang kondisinya sangat memprihatinkan dan sangat-sangat layak, dan yang bersangkutan pun sangat-sangat berminat untuk bersekolah di sekolah lain. Nah ketika kawan-kawan PKH ini menceritakan bagaimana prosesnya, bagaimana kondisi keluarganya, kadang-kadang kita terharu. Yang begitu menyedihkan, begitu memprihatinkan kondisi mereka, dan salah satu solusinya memang adalah sekolah rakyat. Tujuan sebagai yang kita sampaikan tadi bahwa untuk memutus mata rantai kemiskinan, ini sekolah rakyat mungkin salah satu solusinya. Nah ini mungkin di jenjang SMP, SMA. Nah ini beberapa profil yang kami tampilkan di sini sebagai gambaran kita bagaimana kondisi masyarakat kita yang memang sangat memprihatinkan. Dan alhamdulillah setelah kita jangkau di sana, mereka sangat-sangat berminat. Alhamdulillah mereka bersedia, anak tersebut bersedia disekolahkan dan bersedia untuk diboardingkan di lokasi tersebut.
Dan kami tidak menampilkan terlalu banyak jumlah seluruh 270 siswa ini. Semua profilnya sudah lengkap, sudah menyampaikan, namun ada beberapa yang perlu dilengkapi lagi dalam proses berjalan nanti, termasuk melengkapi dokumen-dokumen lapor misalnya yang belum seluruhnya terkumpul karena setelah waktu kita jangkau sekolahnya sudah libur. Ada 1-2 orang yang belum dapat mengambil rapornya karena sudah libur sekolahnya. Mungkin dan kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dengan Jaktim, ini dimungkinkan untuk diselesaikan untuk percepatan penginputan dalam aplikasi setara. Dan sebagian besar sudah terpenuhi seluruhnya dan sudah diinput kembali dalam aplikasi setara sehingga muncul profil-profil ini di dalam aplikasi tersebut. Bapak Ibu sekalian, bahwa proses penjangkauan tersebut berbagai macam hal yang perlu dilakukan oleh keluarga PKH. Mungkin prosesnya sampai 2-3 kali, bahkan ada yang 4 kali ya. Ada yang 4 kali kita harus ke rumahnya. Mungkin hari ini tidak ada ibunya, besok datang lagi tidak ada ayahnya. Jadi sampai dengan berkumpul mungkin sampai 3-4 kali baru ada bisa kita yakinkan mereka untuk bersekolah di SR ini. Karena memang kondisinya sangat berat dan sudah putus sekolah, sebagian rentan putus sekolah. Ini menjadi prioritas yang seperti ini untuk kita jangkau dan kita bujuk, kita rayu mereka supaya mau bersekolah. Dan bahkan kalau di Betong Atul, Banggalan, Pak Sekda, ini beberapa kawan-kawan TK di sana ini harus menginap di sana, di Betong Atul ada jarak yang jauh. Ini mungkin sampai 2 malam harus tidur di sana untuk keliling ke 4 desa yang ada di sana. Dan dari beberapa penjangkauan, alhamdulillah di Betong Atul juga telah mengirimkan bersedia yang berminat sekian orang untuk bersekolah di sekolah rakyat. Nah ini saya pikir proses penjangkauan dan rekap sekolah rakyat ini dari 270 orang, seluruh kuota terpenuhi penuh sesuai dengan yang diarahkan, sesuai dengan dialokasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu 270 siswa-siswi dari 3 jenjang sekolah di Kabupaten Nagara, dan kuota titipan 60 orang dari sekolah rakyat Intisan dari Aceh Selatan, sehingga keseluruhan nanti totalnya adalah 330 orang yang akan bersekolah di SR Kabupaten Nagara. Dan dengan telah dilaksanakannya rapat pleno pada hari ini, Senin tanggal 29 Juni 2026, dan kiranya dapat segera kita tetapkan, kita tangani berita acara pleno situasi pada hari ini, dan sesuai jadwal rapat pleno ini, hasil berita acara ini nantinya akan kita tuangkan dalam keputusan Bupati Medan Raya yang akan segera kita sampaikan kepada Kementerian Sosial, akan diupload dalam aplikasi sehingga proses penetapan siswa ini bisa selesai secepatnya. Dan proses kegiatan-kegiatan ini kami secara langsung dan berkala kami melaporkan kepada Kementerian Sosial, kepada Pak Direktur. Ini proses dan progres pelaksanaan ini terupdate setiap hari dan selalu kami berkomunikasi, berkoordinasi secara intens dengan pihak Kementerian Sosial sehingga arahan-arahan penetapan pada hari ini telah terlaporkan dan alhamdulillah langsung hadir dari Kementerian Sosial Pak Mahfud bisa hadir pada hari ini untuk melakukan penandatanganan berita acara ini yang menjadi tahap penetapan nantinya dengan SK Bupati Nagara Raya.